Maaf. Aku tidak bisa membiarkanmu melihat Yuhan. Yuhan. Ibu aku Yuhan. Aku Yuhan. Ibu. Aku Yuhan. Aku kembali. Ah. Aku Yuhan. Ibu. Aku pikir kepergianku bisa membawamu kemurnian. Aku tidak ingin kamu khawatir tentangku lagi. Jadi aku pergi. Aku salah ibu-ibu. Ibu. Aku salah. Kamu memukulku, kamu memukulku. Kamu memukulku, memukulku. Ayah memukulku. Ayah. Aku salah. Ayah, aku salah. Kamu memukulku. Hahaha. Ah. 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 Ibu. Ibu. Ah. Ayah peluk aku. Ibu peluk aku. Ayah peluk aku. Ibu, ayah lihat aku. Tolong bantu aku. Ayah tolong bantu aku, tolong bantu aku. Oke, ah. UPS, Nona Yuhan. Apa yang terjadi denganmu? Perut musim semi. Cepat, cari dokter cepat. Yuhan, ayo Nona Yuhan. Tahan saja, ah. Berusaha. Bagus, berusaha. Bayinya hampir lahir. Berusaha, berusaha sedikit lagi. Bagus. Tarik napas dalam. Tarik napas dalam. Berusaha lebih keras. Ah. Berusaha. Berusaha lebih keras. Oke, sebentar lagi keluar. Hei Laoji. Di mana ayah anak itu? Kenapa ayahnya tidak terlihat? Dengarkan petunjuk istana. Sepertinya sudah meninggal. Apakah orang yang mengatakan ini bisa dipercaya? Seharusnya tidak berbohong. Hanya saja dia tidak terlalu tahu situasi sebenarnya. Saya masih harus bertanya pada Nona Yuhan kan. Nona Yuhan sudah pergi lebih dari setengah tahun. Saya tidak dengar dia menikah. Bagaimana bisa ada anak?
Mata mana yang melihat dia tidak menikah? Tidak, Nenek. Maksud saya anak-anak keluarga Sudiajari. Anda tidak akan punya anak tanpa menikah. Nyonya, bukan itu maksud saya. Maksud saya Nona Yuhan menikah. Bagaimana bisa tidak memberitahu kami? Yuhan mencoba menghindari kami. Bahkan namanya sudah diganti. Apakah dia akan memberitahu kami saat menikah? Itu Nenek apa yang Anda katakan. Jangan bicara seperti ini sembarangan di masa depan. Terutama di depan Nona Yuhan. Tidak boleh satu kata pun. Nenek, Anda selalu paling mencintai Nona Yuhan. Tidak peduli seperti apa ayah anak ini. Anak ini adalah cicit kesayanganmu. Ya? Sudah lama keluarga kita tidak punya bayi. Yuhan kembali kali ini. Betapa mengejutkannya bagi kita. Nona Yuhan sudah lama di sana. Kenapa belum naik juga? Mungkinkah sulit melahirkan? Jangan bicara sembarangan. Tentu saja kehamilan pertama akan lebih lambat. Ya, Nona Yunan memiliki hati yang baik. Semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja akan baik-baik saja. Aduh. Yakin benar-benar pergi terlalu cepat kalau tidak. Dia bisa melihat cucunya dalam misinya. Nenek menyalahkan saya karena mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Membuatmu sedih. Baik. Jangan salahkan kamu. Barkan, saya melihat kamu juga tidak bisa membantu. Sepertinya kamu lebih baik pulang. Pulang dan urus pemakaman, yakin cepat pergi. Itu nenek, saya akan segera pergi. Ya Tuhan. Engkau harus memberkati Yuhan. Semoga ibu dan anaknya selamat. Kenapa? Kenapa? Aduh. Melahirkan. Nenek. Selamat kepada nenek. Apakah kamu seorang nenek buyut? Selamat, istrimu melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu sehat. Saya sedang membersihkan dan merawatnya sekarang. Ah, itu, bagaimana dengan cucu perempuan saya? Ah, kondisi ibunya juga sangat baik. Sekarang sudah dikirim ke bangsal bersalin. Kamu bisa pergi melihatnya sekarang. Oke. Kalian bertiga silakan ikut saya. Baik. Bagus. Baiklah Nyonya, tolong pelan-pelan. Hei, bagus. Tidak apa-apa. Ketika seorang wanita melahirkan itu seperti melewati gerbang neraka. Setelah melewati tahap ini semuanya akan baik-baik saja. Jaga dirimu baik-baik. Tubuh pulih dengan cepat. Apa yang terjadi? Apakah kamu masih marah pada nenek? Anakmu sangat mirip dengan ibumu. Jika sakit, telan saja dalam perut. Apakah kamu menyalahkan nenek karena tidak pergi? Menjaga kamu di luar. Kamu menderita banyak karena dipindahkan ya? Nenek memberitahumu yang sebenarnya. Sejak saat kamu pergi, nenek tidak pernah melupakanmu sehari pun. Deng Bao meminta orang-orang di mana-mana untuk mencarimu. Tapi tidak ada kabar darimu. Apa yang harus kulakukan dengan nenek? Nenek, aku hanya bisa berdoa kepada Bodhisattva agar cucuku selamat. Kamu lelah setelah menunggu sepanjang hari. Burung yang lelah sudah bosan makan. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya merindukan ibuku. Apa yang kupikirkan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa ibuku masih baik-baik saja ketika aku pergi?
Ketika aku kembali, ibuku tiba-tiba terbaring di tempat tidur rumah sakit. Lukanya sangat serius. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nenek memeriksa hal ini. Malam itu benar-benar sangat dingin. Masalah sakit kepala lama ibumu kambuh lagi. Jadi aku jatuh dari tangga. Benarkah? Perkataan nenek. Kamu juga tidak percaya padaku. Aku percaya. Aku percaya. Aku hanya merasa kesehatan ibuku tidak pernah baik-baik saja. Dia berjalan dengan sangat hati-hati. Menyalahkan. Aku hanya bisa menyalahkan ibumu karena nasibnya yang buruk. Hubungan yang lemah dengan keluarga. Kupikir kepergianku bisa memberikan kehidupan yang tenang untuk ibuku. Kalau aku tahu seperti ini, aku tidak akan meninggalkannya selangkah pun. Anak baik. Jangan sedih. Ibumu pergi ke dunia lain. Berkumpul dengan ayahmu dan bibimu. Jangan menangis saat dikurung. Kalau tidak matamu akan rusak karena menangis. Nenek, ibuku sudah menderita seumur hidup. Seumur hidup. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Aku di hati ini enggan untuk berpisah. Luka. Salahkan aku. Salahkan aku karena tidak mampu. Aku tidak melindunginya dengan baik. Rumah yang besar. Ayo pergi. Sialan. Pertama ayahmu. Bibimu lagi. Sekarang ibumu lagi. Hanya karena keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku. Sebagai kepala rumah tangga, aku tidak bisa mengelola keluarga ini dengan baik. Itu kesalahanku. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Jangan menyalahkanmu, Luka. Luka. Aku benar-benar terlalu egois. Aku terlalu egois dan meninggalkan ibuku. Jangan menyalahkanku. Salahkan aku nenek tua ini. Kalau tidak, kenapa semua orang meninggalkanku? Bukan salahku. Nenek, aku mohon jangan lakukan ini. Ini aku. Aku pergi tanpa pamit. Jadi, aku harap kamu memaafkanku, oke? Anak baik. Kamu janji sama nenek tidak akan meninggalkanku di masa depan. Jangan tinggalkan nenek tanpa sepatah kata lagi. Oke. Aku adalah anak keluarga Su. Dimanapun keluarga Su berada, aku akan ada di sana. Benar-benar. Nenek sudah berusia lebih dari 70 tahun. Tidak mudah memiliki cicit. Aku harus membiarkannya tumbuh di depan mataku. Bukankah Yutong sudah melahirkan anak? Kenapa? Bodoh. Dari mana datangnya anak kalau kamu belum menikah? Yutong dan Junji belum menikah. Tidak bisakah kamu melihatnya? Junjie masih menunggumu. Bodoh ini. Bodoh. Tapi kali ini aku melihatmu kembali hamil.
Dia seharusnya menyerah. Oh benar. Di mana ayah anak itu? Kenapa tidak kembali bersamamu? Maafkan aku meskipun nenek tidak bertanya. Anggap saja nenek tidak bertanya. Kamu mau makan apa? Aku akan menyuruh Sue yang membuatnya. Dia akan membuat sup ayam untukmu sekarang. Sue mau. Non. Di mana Junjie? Tuan Fang sudah pergi sejak lama. Kenapa kamu belum kembali? Apa dia memberitahumu kemana dia pergi? Segera setelah ada masalah dengan anak Nona Yuhan dia pergi. Tidak berkata apa-apa. Yuhan melahirkan bayi. Yaitu anak laki-laki. Non, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku harus cepat membuat sup ayam. Nona Yuhan masih menunggu untuk makan. Yuhan sudah lama tidak kembali. Ternyata dia sudah menikah. Sekarang Yuhan sudah menikah. Junjie seharusnya menyerah. Lalu apa yang aku khawatirkan? Yuhan. John, kenapa kamu mengkhianatiku? Bagaimana bisa kamu mengkhianatiku? Bagaimana bisa? Kenapa? 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 Mengapa? Hari-hari setelah meninggalkan keluarga Su, apa yang terjadi pada Yuhan? Dia benar-benar meninggalkan pertunangan kita dan menikah dengan orang lain tanpa peduli. Mengapa suaminya tidak ada di sampingnya? Biarkan dia kembali ke rumah orang tuanya sendiri untuk melahirkan bayi. Siapa pria ini? Mengapa kamu tidak tahu bagaimana menghargai istri yang luar biasa seperti ini? Junjie. Junjie. Pahlawan datang. Makan sesuatu dulu. Beristirahatlah setelah makan. Aku tidak akan makan. Kamu belum makan sepanjang hari. Bagaimana ini mungkin? Ayo bangun dan makan sesuatu dulu. Aku bilang aku tidak akan makan. Aku hanya ingin sendirian, oke? Seorang anak tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Haruskah aku menceritakan latar belakang kehidupan anak ini? Junjie dan Yutong belum menikah. Masih ada waktu untuk segalanya. Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya? Haruskah aku memberitahu Junjie?
Beritahu aku. Apa yang terjadi pada anak itu? Aku sedang berpikir. Kamu adalah pengantin pria. Kamu harus membuat kesalahan. Bukankah itu tidak mungkin untuk menikah? Bagaimana dengan Yuhan? Kalian berdua. Kami akhirnya bersama. Menyelamatkan hidupmu. Aku tidak akan pernah bisa membayarnya seumur hidupku. Aku tidak ingin kamu membayar kembali. Aku hanya ingin kamu bahagia. Junji. Maaf. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku sudah menunggumu. Bagaimana kamu bisa memiliki anak dengan orang lain? Aku masih ingat pernikahan kita. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta pada orang lain dengan begitu mudah? Apakah cinta kita tidak bisa bertahan dalam ujian? Junji. Tembakan Xiao Jian membangunkanku. Aku tahu. Ternyata ada sesuatu yang lebih baik dari cinta dalam hidup. Itu kamu. Bagiku. Kamu adalah segalanya bagiku. Tidak ada yang lebih penting bagiku daripada kamu. Hanya kamu di hatiku. Tidak ada tempat untuk orang lain. Tidak ada ruang untuk siapapun. Kamu sangat romantis. Juga sangat gigih. Tapi itu tidak berarti apa-apa bagiku. Tidak bisa menggoyahkan aku. Kamu berbohong. Yuhan, aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Aku bukan lagi Yuhan yang dulu. Aku sudah menikah. Aku seorang ibu. Aku punya anak. Aku harus realistis. Tidak mungkin aku bisa melanjutkan hubungan romantis seperti ini denganmu. Junjie. Lupakan aku. Yutong adalah orang yang benar-benar layak untuk cintamu. Cinta adalah urusan dua orang. Bukan kamu sendiri yang memiliki keputusan akhir. Aku sendiri. Aku bukan benda. Kamu tidak bisa memberikanku kepada Yutong sebagai hadiah. Yutong menyelamatkan nyawaku, tapi aku tidak mencintainya. Aku tidak bisa menggunakan cintaku untuk membalas kebaikan. Aku tidak bisa melakukan itu. Tapi perasaan bisa dibangunkan? Seperti yang kamu katakan. Maka aku bisa membuatmu jatuh cinta padaku lagi, kan? Aku tahu kamu sendirian di tempat yang berbeda. Sangat kesepian. Aku bisa memahami ini. Biarkan masa lalu berlalu. Karena ayah anak itu tidak peduli padamu. Biarkan aku yang merawatmu. Aku akan memperlakukan anak itu sebagai anakku. Kita bisa memiliki keluarga yang bahagia. Kita bisa. Mengapa aku tidak ingin memiliki semuanya? Tapi bagaimana dengan Yutong? Bisakah aku menjadi begitu egois? Haruskah aku egois untuk anak-anakku sekali saja? Tinggalkan pria yang tidak bertanggung jawab itu. Mari kita mulai lagi. Dia tidak bertanggung jawab. Kamu tidak bisa bilang begitu padanya. Dia tidak bertanggung jawab. Lalu kenapa dia mengabaikanmu? Bagi wanita punya bayi, itu hal yang sangat penting. Di mana dia? Di mana dia? Karena aku tidak memberitahunya. Aku hamil anaknya. Kenapa?
Jangan tanya kenapa. Jangan tanya kenapa. Nona, ada apa denganmu? Ayo. Seseorang pingsan. Amagiri. Ada apa, tolong bantu. Selamatkan Shuitong. Hati-hati. Ah, Baiklah, Permisi. Pak, Anda tidak bisa masuk, tunggu di luar. Maaf. Dokter, apakah Anda membutuhkan saya? Sudah diselamatkan. Tidak apa-apa, asma pasien sangat parah. Bisa kambuh kapan saja jika terstimulasi. Lebih baik selalu ada yang menemani. Mengerti, terima kasih. Maaf telah merepotkanmu. Kenapa kamu datang ke rumah sakit sendirian? Aku hanya ingin cepat melihat Yuhan dan bayinya. Dia langsung lari ke sini sendiri. Tidak ada maksud lain. Asmamu sangat parah. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Situasi keluarga Su sudah cukup kacau. Aku tidak ingin semua orang khawatir tentangku lagi. Kamu tahu, jika kamu tidak memperhatikan penyakitmu, sangat mungkin kamu akan mati. Maaf. Aku akan merawat diriku dengan baik mulai sekarang. Tidak akan sakit lagi. Jangan beritahu nenek tentang ini. Dan ibuku, dia sangat sakit. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Hei, dia masih muda. Bagaimana aku bisa memiliki asma yang begitu parah? Luka tembak di paru-paru. Sekarang ini insufisiensi kardiorespirasi yang parah. Oh, dia terlihat sangat cantik. Bukankah hidup ini sudah berakhir? Ya, pilek kecil bisa menyebabkan gagal jantung dan paru-paru. Mengapa? Baiklah. Aku baik-baik saja. Kamu segera kembali menemani Yuhan. Kalian sudah lama tidak bertemu. Pasti banyak yang ingin dibicarakan. Baik. Aku akan mengantarmu pulang setelah transfusi selesai. Tidak. Aku hanya akan berhenti sebentar dan kembali nanti. Berhenti bicara. Aku harus mengantarmu pulang dengan selamat agar aku tenang. selain efek samping yang ditinggalkan oleh tembakan itu pada Yutong, bukankah ini yang aku harapkan? Apa yang sedih? Aku yang ingin meninggalkan Junjing. Aku yang menyerahkan pahlawan kepada orang lain. Mengapa aku harus cemburu pada Yutong? Maaf. Si jalang kecil.
Kalau bukan karena kamu, Junji dan aku tidak akan pernah sampai pada situasi seperti sekarang. Kamu merusak kebahagiaanku. Aku benci kamu, aku benci kamu. Kamu bahkan tidak memberitahuku hal yang begitu penting. Ini sangat tidak menarik. Terlalu banyak yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Aku belum siap. Jangan marah. Aku hanya bercanda. Lihat dirimu. Melahirkan bayi selalu menjadi peristiwa yang membahagiakan. Mengapa kamu terlihat begitu sedih? Takdir terkadang bisa bermain-main dengan orang. Anakku baru saja lahir. Ibuku sudah tiada. Bagaimana kamu bisa bahagia? Sulit kehilangan orang yang dicintai. Kesedihan akan berlahan-lahan berlalu seiring waktu. Kamu tidak perlu mengundurkan diri juga. Aku tidak mengundurkan diri. Kepala rumah tangga keluarga Su yang mengundurkan dirimu. Kamu tidak tahu Paman Jin. Paman Jin, kenapa kamu mengambil keputusan tanpa persetujuanku? Itu yang aku minta kepada Lao Jin. Nenek, Keluarga Su punya pekerjaan lebih penting yang menunggu kamu. aku tidak mau kamu. Ah Yuhan. Kalau begitu aku pergi dulu. Kita ketemu lagi lain kali ya. Nenek pergi dulu. Di mana Yuhan? Jangan kesal dulu. Aku dengar nenek bilang kamu sekarang sudah jadi ibu. Luangkan lebih banyak waktu dengan bayimu. Pabrik tepung itu milik kita sendiri. Lebih banyak waktu luang. Nenek, aku tahu kamu memikirkan aku. Tapi aku juga punya pemikiranku sendiri. Maukah kamu setidaknya bertanya padaku? Ah, kamu adalah keturunan keluarga Su. Kita harus memenuhi tanggung jawab kita kepada keluarga Su. Ketika keluarga Su membutuhkan kamu, semuanya harus berpusat pada keluarga Su. Bisakah Junji juga membantu mengurus pabrik tepung? Ketika Junjie pertama kali mengambil alih posisi manajer umum, aku sudah bilang banyak. Jelas? Selama kamu atau Zhiwei kembali, dia akan segera turun dari jabatannya. Sekarang kamu sudah kembali. Wajar kalau aku harus mengambil alih posisi ini. Ini juga hal yang wajar. Benar? Tapi dulu aku bekerja di pabrik tepung. Aku hanya mengikuti instruksi bibi untuk melakukan sesuatu. Aku belum pernah memegang peran manajemen sebelumnya. Tanggung jawab sebesar ini, aku tidak sanggup. Nak, kamu mewarisinya. Kepribadian ayahmu. Ketekunan dan ketegasan. Kamu punya kemampuan kerja yang sama dengan bibimu. Jadi nenek percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Nenek, percayalah padaku. Saya sangat senang. Tapi masalah ini bukan urusan keluarga Su kita. Ini terkait dengan penghidupan ratusan karyawan kita. Apa yang harus saya lakukan jika bisnis saya gagal? Dosa besar ini. Anak baik hanya mengandalkan 2 kata darimu. Nenek tahu, kamu pasti bisa menanggungnya. Kamu pasti memiliki kemampuan ini. Penggilingan tepung ini adalah karya hidup ayahmu dan bibimu. Kecuali kamu bukan keturunan keluarga Su. Maaf nenek. Saya sudah memikirkannya. Saya ingin menunggu sampai pemakaman ibu selesai. Saya akan pergi. Apa katamu? Susah payah kembali. Kamu bilang kamu akan pergi. Tidak. Nenek tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Nenek, apakah saya sudah menikah? Tidak nyaman bagi saya untuk berada di rumah. Kamu sudah menikah. Pria kamu tidak peduli dengan hidup atau mati ibu dan anakmu. Kamu mau pergi kemana? Nenek, saya ingin ini. Saya dan keluarga Su kita akan dikritik orang. Nenek tidak peduli apa yang orang pikirkan tentangmu. Tidak peduli apa yang orang katakan tentangmu. Jangan pergi, jangan pergi. Kamu pergi, kamu harus pergi lagi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya akan datang ke bawah tanah.
Bagaimana bertemu ayahmu? Pergi temui bibimu. Bagaimana menjelaskan kepada mereka? Bagaimana saya menjelaskannya kepada mereka? Nenek. Hanya karena saya pergi bukan berarti saya tidak menginginkan rumah ini lagi. Saya masih bisa kembali. Saya akan datang untuk menemuimu kan. Saya mengerti. Saya mengerti semuanya. Kamu menyalahkanku, kamu menyalahkan nenek. Kamu menyalahkan nenek karena tidak merawat ibumu dengan baik. Benarkah tidak? Ya, benar. Ibundu Anda sudah terlalu banyak menderita dalam hidupnya. Semua ini karena nenek terlalu bingung. Aku percaya kebohongan ibumu. Tidak mudah. Tersapu keluhannya. Akhirnya nenek menjadi lembut hati lagi. Biarkan ibu keduamu kembali ke rumah ini. Ya, semua ini disebabkan oleh nenek. Kamu menyalahkan nenek. Kamu menyalahkan nenek karena bingung. Kamu menyalahkan nenek karena tidak tahu. Tidak. Tapi anak itu, apa tujuan dari semua yang dilakukan nenek? Untuk keluarga ini. Untuk keluarga ini. Ingat betapa ramainya keluarga Sukita dulu. Tapi sekarang, sepi. Aku seorang wanita tua sendirian. Aku hanya berharap keluarga Sukita bisa harmonis dan bahagia. Berkeliling. Aku hanya punya permintaan kecil ini. Apakah aku terlalu jauh? Apakah aku terlalu jauh? Nenek, bolehkah aku pulang? Aku akan mendengarkanmu saat aku pulang. Aku akan pulang. Benar-benar. Kamu tidak akan pergi tanpa bilang lagi kan? Tidak pergi. Kasihan. Terima kasih. Terima kasih nenek, terima kasih nenek. Terima kasih. Cucu nenek yang hebat. Ah. Ibu. Apakah kamu melihatnya? Aku memegang cucumu. Kangkang. Maaf. Kamu pergi sebelum melihat cucumu. Aku kembali terlalu terlambat. Maaf. Ibu salju. Ambil bayinya. Wanita kedua. Ibu. Maaf. Aku pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Kamu pasti khawatir tentang aku kan? Anakku, aku minta maaf padamu. Mereka semua memberitahuku saat aku masih kecil. Bilang kamu sudah meninggal. Kemudian saat aku tumbuh dewasa aku menyadari mereka semua berbohong padaku. Kamu tidak meninggal. Tapi akhirnya kita ibu dan anak bersatu kembali. Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu pergi? Ah. Ah. Katakan padaku. Katakan padaku ini palsu. Ini palsu. Kamu tidak meninggal. Kamu pergi bermain. Kamu akan segera kembali. Kamu akan segera kembali. Ini palsu, Ibu. Ini palsu. Ini palsu. Ah. Ibu. Jika itu benar-benar mungkin, aku rela menggunakan hidupku. Aku rela menukar hidupku untukmu. Aku benar-benar rela menggunakan hidupku untuk mengembalikanmu. Ibu Salju, tolong bantu wanita kedua itu berdiri cepat. Wanita kedua, jangan menangis. Istri ketiga akan merasa tidak nyaman jika kamu bertindak seperti ini. Jangan terlalu sedih. Ayo, ayo. Ini palsu. Ini palsu. Ibu. Oh, gadis. Kamu sangat kejam. Ah, kamu. Ah. Gadis, kamu mati dengan tidak adil. Kamu mati dengan sangat menyakitkan. Aku tahu siapa yang menyakitimu. Aku tahu siapa yang membunuhmu. Itu adalah keluarga Su yang membunuhmu. Itu adalah gelarmu sebagai menantu keluarga Su yang membunuhmu. Ketika menantu keluarga Su melihat pemandangan di permukaan, tapi hanya kamu dan aku yang tahu betapa menyakitkannya. Mudahkah melayani suami yang sama? Mudahkah mengikuti rencana orang lain? Tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Menantu kami dari keluarga Su hanya bisa tertawa tapi tidak menangis. Betapapun banyaknya penderitaanmu, kamu hanya bisa menyimpannya di hati. Juyan akan menjadi tidak berbakti jika mengatakannya. Itu adalah kutu air. Jadi kita hanya bisa mematahkan gigi. Aku hanya bisa menelannya hidup-hidup di perut. Ibu, cepat bangun. Berhenti membuat masalah dan cepat bangun. Cepat bangun. Ah, haha. Kamu sangat egois. Pergi saja jika kamu bilang begitu. Apa yang harus aku lakukan jika kamu sudah selesai? Jika aku bisa pergi bersamamu. Jika aku mau, aku tidak perlu menderita kemarahan seperti ini di sini. Hahaha.
Feng Jiali, diam. Ibu. Jangan marah. Aku hanya bilang bahwa dia dan aku sama-sama menantu keluarga Su. Aku akan memberitahu kakakku apa yang ada di pikiranku. Biarkan dia pergi dengan tenang. Kamu? Aku ingin bertanya padamu. Dengan cara apa kami keluarga Su merasa bersalah padamu? Ibu. Kamu adalah ibu mertua. Kamu tidak akan pernah mengerti. Hahaha. Jangan berpikir kamu hanya berpura-pura bodoh di sini. Kamu bisa menipuku. Jika kamu tidak membuat masalah saat itu. Serakah? Bisakah magnolia ini membuatmu marah sampai mati? Dan karena kamu membuat masalah. Itulah mengapa Yakin telah berkeliaran di luar selama lebih dari 10 tahun. Tidak bisa pulang ke rumah. Hari ini aku lupa tidur. Ini semua dosa yang kau lakukan dulu. Ibu cepat minta maaf ke nenek. Sekarang kau masih bernyanyi di depan makam Yakin. Semua yang terjadi pada keluarga Su selama ini. Mana ada yang tidak ada hubungannya denganmu. Semua orang di keluarga Su bisa mengaguminya. Hanya kau? Tidak. Kau tidak layak. Ibu. Jangan marah. Ini salahku. Tuan jangan ingat kesalahan orang jahat. Aku tidak akan berani lagi. Orang gila. Gila kalian semua sudah lihat? Dia orang gila. Tidak heran anaknya Zhiwei tidak mengenalnya. Karena dia mempermalukannya. Dia tidak bisa angkat kepala. Dia psikopat. Aku tidak peduli padamu. Biarkan kau tinggal. Kau mulai bersaing denganku. Baik, mari kita selesaikan sekarang. Kau yang berhutang pada keluarga Su. Masih berhutang pada keluarga Su. Sudo ah. Yutong Kuai. Cepat bantu dia naik ke atas. Cepat bantu dia naik ke atas. Bantu dia naik ke atas. Dosa apa? Kenapa? Oh Kangkang, sudah waktunya tidur. Benar, mari kita tidur. Oh. Baik. Oke. Kenapa? Aku lebih mengerti daripada siapapun rasa sakit tidak punya ayah. Bagaimana Kangkang bisa dibiarkan menderita seperti ini? Tapi dia mengorbankan begitu banyak bersama para pahlawan. Bagaimana aku bisa mengingkari janjiku? Kangkang, jangan salahkan ibumu ya. Tampan? Seperti ayahnya. Yutong. Kangkang baru saja tenang. Mari kita bicara di sebelah satu sama lain. Jangan ganggu dia. Mencari saya. Melihat Kangkang hampir bulan purnama.
Sebagai bibi saya harus menunjukkan sedikit ekspresi. Bersenang-senang sedikit. Jangan benci. Buka dan lihat. Semoga kamu sehat dan bugar. Tumbuh dengan damai. Panjang umur. Amagiri. Terima kasih. Yuhan. Saya ingin berbicara denganmu. Junjie. Saya baru saja ingin bertanya padamu. Kalian berdua, kapan kamu akan membiarkan saya minum anggur pernikahanmu? Terima kasih atas bantuanmu. Tapi saya ingin. Usaha kamu mungkin sia-sia. Mungkin tidak seperti itu. Ya? Lihat cuaca semakin cepat. Kamu pakai sedikit lagi. Kamu harus memperhatikan kesehatanmu dan pakai lebih banyak baju. Terima kasih. Saya seharusnya tahu bahwa saya akan menderita penyakit ini. Saya seharusnya tidak menghalangi tembakan itu sejak awal. Jadi Junji, dia harus merawatmu seumur hidupnya. Lihat kamu mempertaruhkan nyawamu untuknya. Ini membuktikan betapa kamu mencintainya. Fungsi apapun? Lebih dari setengah tahun. Setelah kamu pergi, dia masih begitu biasa saja padaku. Dengan sopan, saya merasa sangat buruk. Terkadang saya berpikir, tembakan itu, kamu lebih baik memukulku sampai mati. Jangan bicara omong kosong. Betapa menyedihkannya perkataan itu. Bagaimana kita bisa kejam jika kita bukan hanya rumput dan pohon? Aku percaya pada usahamu. Junji bisa merasakannya. Yuhan, bisakah kamu jujur padaku? Apakah kamu dan Junjie akan memulai kembali? Apakah kamu dan ayah Kangkang akan kembali bersama? Antara Junjie dan ayah Kangkang, siapa yang akan kamu pilih? Jika ayah Kangkang tidak kembali, dan Junjie sendiri juga bersedia, apakah kamu akan mempertimbangkan untuk menjadikan Junjie sebagai ayah Kangkang? Ah, Kangkang sudah bangun. Aku akan menemuinya. Kangkang jadi anak baik. aku berpikir Kangkang akan hampir 1 bulan. Aku pikir, ketika dia 1 bulan kita akan mengadakan pesta bulan purnama. Mari kita rayakan dengan baik. Tidak perlu nenek. Aku merasa kita semua adalah satu keluarga. Berhenti menjadi boros dan sia-sia. Tunggu suatu hari nanti. Keluargaku, mari kita makan bersama. Itu cukup bagus. Bagaimana itu bisa dilakukan? Keluarga Su kami jarang penduduknya dalam beberapa tahun terakhir. Sulit untuk mengisi kekosongan. Harus dirayakan dengan baik. Ya, ini adalah acara besar bagi keluarga Su. Buat rumahmu ramai. Juga tambahkan kegembiraan di rumah. Ya? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Apakah kamu senang untuk orang lain? Mengapa ibu berbicara seperti itu? Apakah aku mengatakan hal yang salah? Apakah anak ini bernama Su? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun Kangkang masih memiliki setengah darah keluarga Su kami. Aku merasa sakit untuk anak orang lain. Cicitku tidak bisa diurus. Ibu, kamu salah paham. Aku takut orang lain akan menanyakannya di masa depan. Siapa ayah anak ini? Keluarga kami tidak bisa menjawabnya. Jika ada yang benar-benar bertanya, katakan saja bahwa ayah anak itu sudah meninggal.
Ayah Kangkang sudah meninggal. Orang itu sebenarnya sudah meninggal. Kalau begitu, mengapa Yuhan masih menolak menerima saya? Ada misteri di balik semua ini. Hari-hari ketika Yuhan jauh dari rumah. Apa yang terjadi? Sudah bangun belum? Busue. Busue, busue. Oh, Non kedua. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kangkang demam. Cepat cari mobil untuk pergi ke rumah sakit. Oke, tunggu sebentar. Ayo Mama Kangkang sudah datang. Pak Fang, ambil mobil saya. Apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu mau pergi jauh? Saya masih ada waktu. Anakmu penting untuk berobat. Baik. Non kedua jangan ganggu nyonya tua. Saya akan ikut setelah kamu tidur. Oke. Ayo. Anak saya kena flu. Minum obat tepat waktu. Kalau demamnya turun semuanya akan baik-baik saja. Oke. Jaga baik-baik. Jangan sampai kena flu lagi dan menyebabkan pneumonia. Oh, mengerti. Terima kasih, dokter. Kangkang baik-baik saja. Ayo kita pergi. Oh, Mama bertolong pegang dia. Saya mau ambil obat. Tunggu saya. Hati-hati, jangan sampai dia kena flu lagi. Ya, saya kena flu. Suster, berapa? 20. Kamu baik-baik saja tadi. Apa hubungannya denganmu? Mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Terima kasih. Perawat memberi. Apa yang terjadi padamu? Saya hanya peduli pada Kangkang. Pergi, jangan hentikan saya untuk mengambil obat. Bisakah Anda memberi saya beberapa menit? Biar saya jelaskan. Anak saya demam. Saya ingin pergi menemuinya. Di mana ayahnya? Bukankah sudah saya katakan bahwa dia sudah meninggal? Lihat saya dan jawab saya. Apakah ayah Kangkang sudah meninggal atau masih hidup? Apa hubungannya dengan Anda? Baik. Tidak peduli apakah dia sudah meninggal atau masih hidup, tapi salah baginya untuk meninggalkan Anda. Seorang pria yang tidak tahu bagaimana menghargai istrinya, dia tidak layak untuk Anda melakukan ini padanya. Jangan bilang siapapun punya hak untuk memarahinya. Hanya saja Anda tidak. Mungkinkah cinta di antara kita? Bahkan tidak sebanding. Seorang pria yang baru Anda kenal selama setengah tahun? Biar saya jelaskan. Anak saya sakit. Saya tidak sedang mood untuk membicarakan ini sekarang. Tidak, saya harus memperjelasnya. Apakah semuanya sudah berakhir? Saya sudah mengatakan semuanya pada Anda. Saya tidak mencintai Anda lagi. Anda bisa menyembunyikannya dari semua orang. Anda tidak bisa menyembunyikannya dari saya. Baik. Keluar. Oh, apa yang akan Anda lakukan? Saya sudah memutuskan. Karena ayah Kangkang sudah tidak ada lagi. Biarkan saya merawat Anda dengan baik atas namanya. Saya senang Anda berpikir begitu. Terima kasih. Anda lakukan. Kurang dari. Anda tidak memberi saya kesempatan. Bagaimana Anda tahu saya tidak bisa melakukannya? Kita berdua tahu itu. Jangan tanya lagi. Oke. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu?
Ketika aku melihatmu pulang dengan perut kenyang, aku hampir pingsan. Tapi bahkan saat itu, aku juga tidak bisa membencimu. Aku tidak menyalahkanmu karena jatuh cinta pada pria lain. Aku tidak menyalahkanmu karena melahirkan anak orang lain. Aku hanya berharap bisa merawat. Aku hanya berharap bisa melindungimu. Bahkan jika pria itu masih ada. Aku juga akan melindungimu diam-diam. Itu sudah terlambat. Itu sudah terlambat. Bagaimana bisa terlambat? Asal kamu mau. Kita bisa melakukannya lagi. Aku menganggap Kangkang sebagai diriku. Oh tidak. Kangkang adalah anakku. Aku akan mencintainya sepenuh hati, seperti aku mencintaimu. Jaga dia dengan baik seumur hidupmu sungguh. Yuhan. Kita tinggalkan keluarga Su. Maukah kita mencari kebahagiaan kita? Apa yang kamu katakan? Apa yang harus aku lakukan dengan Yutong? Jika dia tidak tahan dengan stimulasi, jika dia mengalami kecelakaan, bisakah kamu menanggungnya? Bisakah kamu menanggungnya? Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Kamu tidak bisa melakukannya. Aku juga tidak bisa melakukannya. Kita berdua tidak bisa melakukannya. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Mari kita cari solusi bersama, oke? Jangan tinggalkan aku. Seorang gadis muda. Kita berdua menjadi sasaran kritik publik. Katakan padaku, bisakah kita melakukannya lagi? Aku tidak membuat janji apapun pada Yutong. Aku bebas. Belas kasihanmu. Rasa bersalahmu adalah belenggu yang mengikatmu. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Amagiri, ini sudah terlambat. Kenapa kamu tidak istirahat? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Masih khawatir? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Dia masih tidak bisa melupakanmu.
dia masih tidak bisa melupakanmu. Amagiri. Haha. Nenek. Kangkang belum bangun. Ah, Kangkang masih tidur. Nenek, aku pikir cuaca hari ini bagus. Aku ingin pergi ke makam bibi dan ayah. Omong-omong, aku membawa Kangkang untuk memberi penghormatan kepada kedua orang tua mereka. Harusnya. Tapi jangan terlalu lelah. Biarkan Sue-ma pergi bersamamu. Omong-omong, peluk Kangkang. Oh, tidak perlu. Apakah Sue-ma ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan? Aku bisa pergi sendiri. Baiklah, biarkan Xia Otong mengantarmu. Oh, tidak perlu. Hanya kita ibu dan anak. Tidak perlu merepotkan. Tidak. Pilek Kangkang sudah baik-baik saja. Akan merepotkan jika kamu sakit lagi. Aku bisa merawatnya dengan baik. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan cicitku sakit lagi. Bawa saja Xia Otong bersamamu. Ah, baik. Aku mengerti. Oke, Wem. Anak kecil. Aku ingin tinggal di sini lebih lama. Kamu turun gunung dulu dan tunggu aku. Ah, Ini nona kedua. ayah. Bibi. Maafkan aku karena tidak menemuimu begitu lama. Aku memberimu seorang cucu laki-laki. Dipanggil Kangkang. Untuk Yutong. Kangkang tidak bisa mengenali ayah kandungnya. Anak ini sungguh menyedihkan tidak memiliki ayah yang merawatmu. Aku harap ayah dan bibi semoga memberkati Kangkang. Dia tumbuh dengan damai, memiliki kehidupan yang lancar. Tidak ada bencana atau musibah. Saya pergi. Saya akan kembali untuk melihatmu lagi jika ada kesempatan. Semoga memberkati cucu kecilmu. Bayinya sudah pergi. Bao terbuka lagi.
Nyonya kedua. Nyonya kedua. Yuhan He, Ding Qian, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan di sekolah? mari masuk dan bicara. Oh, lihat saya ceroboh. Jangan biarkan anak itu kedinginan. Mengapa? Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Jika saya katakan, bisakah kamu membantuku menyimpan rahasia ini? Tentu saja. Saya meninggalkan keluarga Su diam-diam, dan saya tidak akan pernah kembali lagi. Apa hubunganmu dengan keluarga Su itu? Mengapa kamu begitu ceroboh? Bahkan jika saya memintamu untuk membunuh seseorang, kamu akan membunuhnya. Saya juga mengikuti instruksi nyonya kedua. Siapa yang tahu dia akan pergi sendiri? Hei, ini semua. Berapa umurmu? Tidak ada yang tahu seberapa jauh kita telah pergi. Hei, nenek. Nenek. Surat yang ditinggalkan oleh nyonya kedua. Biarkan saya melihatnya. Aduh. Nenek, maafkan saya karena pergi tanpa pamit lagi. Tapi itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Berkat usaha Junji pabrik tepung beroperasi dengan baik dan mengesankan. Hanya teruskan. Tidak ada alasan untuk menggantikan. Dan saya adalah anak perempuan yang sudah menikah. Janda lain dengan seorang anak. Jika saya mengambil alih pabrik tepung, saya hanya akan membuat orang menderita. Ini akan merusak reputasi keluarga Su. Saya tidak bisa mengambil alih pabrik tepung. Tapi saya tidak ingin membuat nenek marah. Ini satu-satunya solusi. Aku harap nenek bisa mengerti. UPS. Kenapa anak ini bodoh sekali? Pergi sendiri dengan anak-anakmu. Bagaimana kamu akan menghabiskan hari-harimu di masa depan? Pergi beritahu Lao Jin. Apapun yang terjadi, kamu harus bawa nona kedua kembali padaku. Cepat pergi. Itu si nenek. Ternyata kamu adalah Putri Su Boyong. Kamu juga tahu. Ayahku. Tentu saja bos dari Dava Flour Mill. Selebriti di komunitas bisnis Shanghai. Figur legendaris terkenal. Siapa yang tidak tahu? Aku hanya tidak menyangka kamu adalah putrinya. Jadi menurutmu bagaimana seharusnya Putri Su Boyong? Setidaknya modis dan populer. Dipanggil di depan dan dipeluk di belakang. Bagaimanapun kamu tidak sesederhana seperti sekarang. Kamu menyembunyikannya dengan baik. Aku tidak bisa melihat bahwa kamu adalah orang kaya. Aku tidak pernah menganggap diriku sebagai putri keluarga kaya. Oke, aku tidak peduli apakah itu 1000 keping emas atau bukan. Aku tidak akan bertanya kenapa kamu mengganti namamu. Bersembunyi dari keluarga Su, tapi aku pikir orang-orang di keluarga Su masih peduli padamu. Sejak kamu kembali, kenapa kamu kabur lagi? Aku tanya kamu, apakah kita dua teman baik? Apakah perlu dikatakan? Kamu datang padaku karena kamu percaya padaku, kan? Apa yang bisa aku percaya sekarang? Hanya kamu. Jika kamu ada masalah, jangan ditelan sendiri. Jika ada apa-apa, katakan saja. Aku akan membantumu. Ceritanya panjang. Aku sendiri tidak percaya. Aku sudah menikah 2 kali. Aku dengar semuanya. Sepertinya gadis ini cukup bijaksana. Yuhan sudah pergi. Tidak akan pernah kembali. Ini hal yang besar.
Kita harus merayakannya. Kenapa kamu menangis dan terlihat sedih? Aku memaksanya pergi. Aku kasihan padanya. Aku kasihan padanya. Sampai sejauh ini, aku hanya bisa pergi dengan Kangkang. Adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kenapa kamu begitu bodoh? Mengorbankan kebahagiaanmu sendiri lagi dan lagi untuk memenuhi orang lain. Karena Yutong tidak bisa hidup tanpa Fang Junji dan kamu bisa. Kamu pikir kamu siapa? Kamu menganggap dirimu terlalu hebat. Kamu pikir ini adalah pengaturan terbaik. Pernahkah kamu memikirkan perasaan Fang Junjie? Pernahkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Pernahkah kamu memikirkan kebahagiaan Su Yutong? Alasan aku membuat keputusan ini. Semuanya untuk Yutong. Awalnya aku ingin mengatakan semuanya. Tapi aku tahu kondisi tubuh Yutong. Dia tidak tahan dengan stimulasi apapun. Lalu bagaimana aku bisa begitu egois? Aku hanya peduli pada perasaanku sendiri. Tidak peduli hidup atau matinya. Bagaimana dengan Fang Junjie? Haruskah dia mengikuti keinginanmu? Dia tidak mencintai Su Yutong itu. Bahkan jika kamu membiarkannya, dia tetap tidak mencintai Su Yutong itu. Apa gunanya ini? Jadi aku memilih untuk pergi. Aku memilih untuk pergi. Junji suatu hari akan melupakan aku. Menerima Yutong. Berapa lama? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun? Jika mencintai seseorang semudah itu, kenapa kamu tidak bisa menerima Xiao Jian? Ini adalah dua hal yang berbeda. Sama saja. Padahal itu adalah perbedaan antara mayat dan binatang. Xiao Jian memaksamu untuk mencintainya. Kamu memaksa Fang Junjie untuk mencintai Su Yutong, bukan? Yuhan, jika kalian berdua benar-benar saling mencintai, kenapa kamu tidak bisa menghadapi dirimu sendiri dengan tenang? Katakan yang sebenarnya pada Fang Junjie. Bisakah kamu berhenti menyiksanya? Lalu apa? Kemudian Junji dan aku putus asa, terbang jauh. Apa ini masuk akal? Semuanya dimulai saat Yutong mengambil peluru untuk Junji. Aku tahu itu. Dia pasti celaka. Dia ditakdirkan untuk berdiri di antara aku dan Junji. Bahkan jika kita pergi ke ujung bumi, dia mengikuti kita seperti bayangan. Kamu melakukan kesalahan pada dirimu sendiri. Kamu melarikan diri. Tidak. Sungguh tidak. Karena kamu tidak akan mengerti. Jika Yutong hanya orang lewat, aku bisa mengabaikannya. Tapi kita adalah saudara. Dia adalah penyelamat Junji. Di antara kita, ada terlalu banyak komplikasi yang terus-menerus. Apa yang bisa kukatakan? Jika kamu menyapa, kamu terlalu baik hati. Sulit untuk dikatakan. Kamu masih melarikan diri. Junjie juga bukan orang yang berhati keras. Selama Yutong dia tidak bisa menemukan rumah yang baik. Kami berdua tidak akan pernah bahagia. Bahkan jika kita bersatu. Apa gunanya? Lalu apa yang harus kamu lakukan? Hanya membantu Yutong menemukan tujuan sejatinya. Daripada mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Aku melakukannya. Aku melakukan ini sekarang. Hanya mencari rumah terbaik untuknya. Kamu harus benar-benar berpikir begitu. Kenapa pergi tanpa pamit? Kamu tidak benar-benar ingin membunuh Fang Junjie. Menyerahlah. Kamu tidak berani menghadapinya dan menikahi orang lain. Aku bahkan lebih takut kamu berubah pikiran. Itu sebabnya kamu harus pergi. Maaf. Aku orang yang terus terang. Jika yang kukatakan menyakitimu, jangan diambil hati. Tidak. Tidak benar mengatakan itu salah. Aku tahu jika aku tinggal di keluarga Su, suatu hari aku akan tergoda. Pada saat itu keluarga Su akan kembali kacau balau.
menyakiti kita bertiga. Bahkan jika nenekmu tidak dihitung itu akan sangat sulit. Aku tidak tahan. Aku tidak tahan. Jadi aku hanya bisa pergi. Ini satu-satunya jalan keluar. Untuk harapan baikmu. Kamu membuat Kangkang kehilangan kasih sayang ayahnya. Ya. Ada banyak ketidakberdayaan sejak awal, bukan? Cukup tahan sendiri. TAPI Kangkang masih anak-anak Kamu sekarang. seharusnya tidak harus menanggung ini. Aku. Kangkang bangun. Kangkang sangat baik. Hei, tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Bisakah Guru Ding makan begitu banyak ubi jalar sendiri? Bukan urusanmu. Pergi dari sini. Keluar. Apa yang kamu lakukan untuk merampas? Su Yuhan kabur dari keluarga Su. Seseorang melihatnya, datang tinggal bersamamu. Ya? Lalu mengapa aku tidak melihatnya? Kamu tolong berhenti berpura-pura. Aku sudah bertanya. Kamu dan Su Yuhan adalah teman baik. Jika dia kabur dari rumah, aku pasti datang tinggal bersamamu. Halo? Minggir atau aku akan kasar padamu. Jika aku bilang tidak berarti tidak. Apa yang kamu inginkan? Kamu bilang tidak kan? Maka biarkan aku cepat mencari. Oke. Jika kamu tidak menemukannya, aku akan melaporkanmu karena perampokan. Niat jahat. Berani kamu. Bagaimana? Apakah kamu ingin Komandan Benteng datang dan bersaksi? Sekalian bawa polisi bersamamu. Jangan pakai polisi untuk menakut-nakuti aku. Aku bilang ya. Semua orang di keluarga Su sekarang sudah telepon polisi untuk cari seseorang. Kalau kamu nggak mau ke pengadilan, jangan biarkan air keruh mengalir. Serahkan orangnya cepat-cepat biar nggak ribet. Aku nggak ngapa-ngapain. Apa yang aku takutin? Di sisi lain kalau kamu berani ngelakuin ini lagi, kamu yang bakal digugat. Gimana kalau aku nggak bisa nemuin siapa-siapa? Kamu cari masalah ya? Ada nggak orang yang kamu kenal baik? Jangan salahin aku kalau nggak ngasih tahu. Ding Qian. Kayaknya kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Lambat laun bakal bikin kamu kerepotan. Jadi apa rencanamu? Nggak ada cara yang sempurna buat manusia. Kamu pasti bisa cari jalan sendiri. Tapi kamu nggak bisa ngeluyur sendirian sama anakmu. Oh iya, aku dengar dari seorang guru kalau SD Songjiang lagi cari guru. Kamu mending coba ke sana. Ya. Keluar. Hati-hati. Aku beneran nggak mau kamu pergi. Tapi aku harus melepasmu. Terima kasih banyak udah bantu aku kali ini. Aku bakal selalu ingat kamu sebagai temanku. Karena kita teman. Kenapa kamu ngomong hal yang aneh-aneh? Oke, udah nggak usah ngomong lagi, oke? Oh iya, ambil ini. Ini uang sewa bulan ini. Tolong kasih ke Tante Hong dan yang lain. Ya ada lagi. Jangan khawatir. Aku bakal bantu merahasiakan ini. Aku bakal tepati janjiku. Terima kasih. Gerobak. Mas, bisa tolong antar dia ke Songjiang? Ayo naik mobil. Terima kasih. Ding Qian masuk ke mobil. Kenapa? Ding Qian, uang ini tidak boleh Kamu diberikan. baik-baik saja.
Kirimi saya pesan saat kamu sampai di sana. Saya tahu. Tempat yang tidak dikenal. Jika ada kesulitan hubungi saya segera. Saya akan datang dan membantu kamu. Saya akan. Kamu juga harus berhati-hati. Jaga dirimu. Masuk ke mobil. Selamat tinggal. Istri saya tinggal di Songjiang. Ah, tidak. Pergi mengunjungi saudara. Tidak. Itu untuk bersenang-senang. Apa yang bisa dilakukan di Songjiang? Master, apakah kamu salah jalan? Master. Master. Berhentikan mobilmu, Master. Master, tolong berhentikan mobil. Ini di mana? Apakah kamu salah jalan? Bawa uangnya. Cepat, Saya akan memberimu uang. Jangan sakiti anaknya, oke? cepat. Ah, itu saja. Itu saja. Ah, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Saya tidak punya uang. Maka saya butuh orang. Jangan Jangan lari. Berhenti. 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 Oh, oke. Jadi baik, jangan menangis, haha. Tolong. Tolong. Selamatkan. Ah, hahaha. Guling. Kalau tidak, aku akan menembakmu. Guling. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu begitu hati-hati? Aku baik-baik saja. Di mana Kangkang?
keselamatan dan kesehatan. Kangkang. Kangkang. Anakku. Jangan khawatir, taruh anak itu di mobilku. Aku akan mengantarmu. Aku akan datang, aku akan datang. Apakah itu mungkin? Yupes. Ibu di sini, aduh. Pak ini. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu hari ini, kami ibu dan anak benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sama-sama kamu seharusnya. Lihat mulutmu berdarah. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, tidak masalah. Biarkan aku membawa koper itu. Apakah kamu bertanya-tanya apa yang aku lakukan? Kenapa kamu masih membawa senjata? Jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Aku seorang dokter. Aku membawa senjata karena dunia ini tidak damai. Untuk membela diri. Kebetulan saja berguna. Terima kasih. Sayang. Aduh, kenapa panas sekali? Kalau dia demam, tunggu sampai di hotel dan aku akan memeriksanya. Baik. Ayo. Apakah kamu pemilik toko? Ya, aku ingin 2 kamar. Oke, silakan ikut ke sini. Silakan datang ke sini. Mungkin karena saya sudah lama menangis. Ada radang tenggorokan yang menyebabkan demam. Apakah itu penting? Saya akan meresepkan beberapa obat anti radang dan penurun demam. Diminum 3 kali sehari. Seharusnya akan segera membaik. Anaknya sangat baik. Kamu akan segera baik-baik saja. Anaknya sangat baik. Oke. Ngomong-ngomong, saya akan memberikan uang untuk obat dan sarung bantalmu. Di mana dompetnya? Di mana dompet saya? Apakah jatuh di hutan? Mungkin. Ambil tanah ini. Hei, simpan saja. Simpan saja. Selalu ada saat-saat sulit ketika kamu pergi keluar. Itu dianggap sebagai seniman. Bagaimana ini bisa begitu memalukan? Hei Tidak, APA. Sedikit usaha. Saya belum menanyakan nama keluarga Anda. Nama saya Luo Haoran. Oh, bagaimana Anda memanggil Nyonya? Nama keluarga saya Susu Yuhan. Bagus. Nona Su, kamu sangat beruntung. Rumah sakit ingin saya pergi ke desa untuk melakukan klinik kebetulan gratis. Lewat di sana. Mendengar tangisan bayi, dia segera datang. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Kalau tidak kami ibu dan anak, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Dokter Luo, terima kasih banyak. Jangan berterima kasih padaku. Saya bukan yang menyelamatkanmu. Nah, kamu sangat baik. Kamu tahu cara melindungi ibumu di usia yang masih muda.